Ya, baik. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Saya ditemani Pak Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Kita juga masih membahas Undang-Undang IKN yang digugat, siapa yang dirugikan. Kalau ada pertanyaan siapa yang dirugikan, siapa Pak Ujang kira-kira? Silakan. Ya tentu ya rakyat ya, ada apa namanya, tentu kan kalau undang-undang itu kan mengikat untuk rakyat seluruhnya. Rakyat yang menganggap bahwa kok anggarannya hampir 500 triliun gitu loh. Sedangkan masyarakat masih sulit pekerjaan karena PHK, banyak yang nggak bisa makan, lagi susah, ya, dana bansos itu nggak cukup untuk bisa katakannya tadi ya meningkatkan kesejahteraan dari apa rakyat kita yang masih miskin. Kalau dana itu kan bisa diberikan kepada orang-orang miskin, kan itu menjadi sebuah keberkahan bagi orang-orang miskin gitu loh. Jadi rakyat itu ya yang sesungguhnya yang dirugikan, karena begini ya, rakyat itu akan rakyat biasa nih ya, tidak butuh ibu kota, yang butuh itu makan, yang butuh itu pekerjaan, karena itu soal dapur ya, soal kalau gini kan Mbak, kalau saya sebagai suami gitu ya, kalau ekonominya, kalau saya nggak punya pekerjaan gitu ya, nganggur, itu pasti ekonominya goncang, keluarga saya pasti berantakan itu karena ekonomi nggak stabil. Oleh karena itu sama, orang-orang miskin itu kan butuh makan, butuh bantuan negara, butuh bantuan pemerintah, dan uang yang begitu 5 triliun itu kan bukan uang sedikit. Itu kalau bisa diberikan kepada masyarakat Indonesia, luar biasa dahsyatnya pemerintah ini. Nah, mereka para penggugat ya, para inisiator petisi itu kan mereka mengatakan silahkan membangun IKN, silahkan, tetapi saat ini masih kurang tepat gitu loh, karena masih pandemi itu, karena keuangan negara itu kan masih defisit, kita ini luar biasa tinggi gitu, APBN kitanya kan minus. Nah lalu inilah yang menjadi bahan kritikan dan masukan dari tokoh bangsa yang menggugat dan melakukan petisi tersebut. Jadi ya saya sih mengatakan bahwa apa yang menjadi masukan dan kritikan masyarakat juga mesti didengar. Karena apa? Karena undang-undang IKN kan sudah disahkan, pasti akan jalan. Tetapi dalam proses perjalanannya itu kan harus mendengarkan, misalkan terkait dengan persoalan siapa kepala otorita, nah itu juga harus didengarkan masukan-masukan publik. Jangan seenaknya misalkan, mohon maaf gitu ya, pemerintah atau negara, saya mau tunjuk ini aja, misalkan menunjuk orang yang bermasalah, menunjuk orang yang pernah punya kasus. Ya ini kan menjadi persoalan. Jadi persoalan gugatan itu juga belum selesai, malah ini ada persoalan baru terkait misalkan kepala otorita IKN yang baru tersebut. Nah, saya punya keyakinan lah, pemerintah itu kan mesti bijaksana lah dalam konteks menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan ini. Dan saya punya keyakinan juga pemerintah juga bisa mendengar. Karena begini Mbak Dea, saya dalam 5 tahun ini kan telah 5 tahun terakhir ya, saya seringkali mengkritik pemerintah, mengkritik Pak Presiden, mengkritik para menteri, mengkritik DPR RI. Saya sangat keras. Tetapi saya objektif dan konstruktif gitu, tidak sentimen, tidak memihak, dan banyak juga apa yang saya sampaikan kepada media ya gitu ya, itu didengar oleh Pak Jokowi, didengar oleh Pak Presiden. Termasuk terakhir kritik saya terkait dengan 3 periode masa jabatan presiden, perpanjangan masa jabatan presiden, saya tolak habis, saya kritik habis. Termasuk terakhir adalah saya mengkritik terkait akan diangkatnya TNI Polri aktif menjadi PLT Bupati Wali Kota se-Indonesia gitu kan. Saya kritik habis. Saya kencang membuat statement di media. Akhirnya kan Pak Presiden, Pak Jokowi mendengar bahwa Pak Presiden tidak akan mengangkat TNI Polri aktif untuk menjadi gubernur atau bupati wali kota. Itu kan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Nah, oleh karena itu dalam konteks IKN ini ya pemerintah harus mendengar, Pak Presiden harus mendengar keluhan-keluhan, masukan-masukan dari publik, dari masyarakat ini gitu. Nah, itulah cara yang baik, karena kita sudah sepakat berdemokrasi, artinya
pelibatan masyarakat, pelibatan publik itu menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah keharusan dalam konteks pembuatan sebuah kebijakan. Ya. Jadi kalau membuat kebijakan termasuk membuat undang-undang IKN misalkan, kalau tidak ada partisipasi publik, masyarakat banyak yang tidak dilibatkan, maka akan memunculkan kekecewaan itu. Nah ini sedang terjadi gitu loh. Artinya ya kalau ibarat nasi sudah menjadi bubur, kekecewaan itu ya mesti dipulihkan. Namanya aspirasinya masih didengar. Dan saya punya keyakinan pemerintah akan mendengar. Jadi kita kawal bersama agar apa? Agar penunjukan kepala otorita juga tidak seenaknya, lalu tidak ada korupsi di sana gitu ya. Tidak main proyek seenaknya para elit dan para pengusaha itu. Lalu juga apa? Yang paling penting adalah memastikan bahwa apa namanya? Kita ini rakyat Indonesia itu apa ya? Bisa makan, bisa sejahtera. Itu yang paling penting ya. Kita kenapa selalu banyak gejolak, selalu banyak masukan dan kritikan? Karena kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang menderita. Saya kalau menyederhanakan ya, pikiran saya yang sederhana aja. Kita ini musuh kita ini kan hanya ada dua lah, yaitu kebodohan dan kemiskinan. Makanya ketika misalkan rakyat kita masih miskin, maka ya demokrasi tidak jalan gitu. Lalu tadi soal kebijakan pembuatan undang-undang IKN salah satunya yang kita bahas di Sultan TV ini juga menjadi persoalan. Rakyatnya banyak yang menderita. Coba kalau rakyatnya kaya, kalau rakyatnya sejahtera, kalau rakyatnya banyak yang punya pekerjaan, itu penolakan-penolakan itu tidak akan begitu banyak, hanya akan minim gitu. Karena rakyatnya sudah kenyang, rakyatnya sudah sejahtera. Oleh karena itu tugas negara, tugas pemerintah yang mesti mensejahterakan rakyat, dan IKN-nya dibangun, tapi perut rakyatnya dikenyangkan. Agar apa tadi kata Mbak Dea, agar rakyat tidak dirugikan. Jadi jangan sampai elit politik yang punya tanah luas di sana, pengusaha yang punya tanah banyak di sana, itu yang untung karena proyek pembangunan IKN, tetapi di saat yang sama rakyatnya tetap menderita. Ini yang kita tidak inginkan. Begitu Mbak Dea. Ya. Oke, siap Pak Ujang. Nah, kalau misalnya kita bicara soal Jakarta yang kemudian disebut-sebut juga nih, ternyata katanya Jakarta sudah tidak mampu lagi menampung beban sebagai ibu kota negara. Kemudian dipercepatlah kemudian pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, meskipun kita tahu bahwa rampungnya IKN di Kalimantan Timur ini katanya sampai kurang lebih 2045 ya. Ini juga ternyata cukup menyita banyak waktu begitu untuk pemindahan. Bagaimana Pak Ujang? Iya, ini kan proses yang tidak mudah. Misalkan bagaimana secara politik, misalkan Pak Jokowi hanya punya waktu 2 tahun, karena sampai 2024 kan. Artinya nanti presidennya presiden baru. Lalu bagaimana kalau misalkan ini menjadi beban bagi presiden berikutnya gitu loh. Karena uangnya kan uang dapat pinjaman, uang dapat dari hutang kan gitu. Walaupun Sri Mulyani mengatakan bahwa ini adalah dana dana pemulihan ekonomi nasional, tetapi Menko Pak Erlangga mengatakan bukan. Ini aja udah beda pendapat gitu loh. Oleh karena itu ya ini jangan sampai IKN ini kan menjadi beban bagi presiden berikutnya maupun jadi beban bagi bangsa terkait dengan persoalan hutang yang tinggi itu. Nah, di saat itulah ya maka kenegarawanan dari Pak Presiden, dari para pejabat tinggi negara yang sekarang memerintah itu harus diutamakan. Jadi pastikan rakyat itu mensupport, mendukung rakyat itu tadi ya saya katakan bisa menikmati kesejahteraan agar proses perjalanan IKN ini menjadi mulus. Karena tadi begitu 2024 ada presiden baru, lalu presiden barunya tidak mau melanjutkan, akan ini menjadi persoalan. Kan bisa saja nanti presiden barunya membangun koalisi besar lalu undang-undangnya direvisi. Saya nggak mau bangun katanya, karena terlalu beban, sulit untuk membayar hutang negaranya, kan repot. Oleh karena itu ya ini menjadi catatan kritis kita semua yang harus didengar oleh pemerintah, yang harus diperhatikan. Saya yakin gitu ya, rakyat itu pola pikirnya sangat sederhana. Kalau ada niat baik, lalu prosesnya baik, lalu dikomunikasikan dengan baik, ya insya Allah hasilnya akan baik. Tetapi karena niatnya baik, tapi proses komunikasinya juga nggak bagus, lalu proses pembuatan kebijakannya juga tidak aspiratif,
maka ini memunculkan apa namanya tadi penolakan-penolakan dari publik, dari masyarakat. Nah, tentu ini kita negara demokrasi, masyarakat bebas untuk berpendapat, asalkan bertanggung jawab, tokoh-tokoh bangsa juga bebas untuk mengkritisi, untuk mengawasi proses jalannya IKN. Yang paling penting adalah bagaimana apa namanya persoalan IKN itu diselesaikan dengan cara berdialog, berkomunikasi antara apa namanya pemerintah dengan rakyat. Karena saya kemarin juga berdiskusi dengan ketua timnya kalau nggak salah ya, Mas Siddiq Purnomo, tim komunikasi IKN. Jadi mereka udah membentuk tim komunikasi juga. Artinya sudah memulai untuk bisa berkomunikasi dengan rakyat terkait dengan proses pembangunan IKN. Nah, waktu yang lama hingga ini memungkinkan ada terjadi perubahan-perubahan situasi di kemudian hari yang kita tidak tahu tadi. Kalau presidennya ganti, kebijakannya juga bisa ganti. Iya. Nah, ini karena saya menganggap begini, ini kan IKN ini kan katakanlah kepentingan bangsa, kepentingan negara katakanlah, tetapi kan tidak lepas dari legasinya Pak Jokowi. Nah, legasinya Pak Jokowi apa nama itu juga bisa dihilangkan, bisa dihapus oleh presiden yang baru. Karena bukan legasi presiden yang baru, kan begitu. Nah, oleh karena itu ya ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu ya kita berharap nanti presiden yang baru itu yang melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Kita ini terbiasa apa namanya, mohon maaf ya, mendegradasi atau membumi hangus atau menghilangkan program-program pendahulu kita. Ini menjadi persoalan kita. Jadi kalau bukan partainya, kalau bukan pendukungnya, kalau bukan kawannya, ya sudahlah, programnya kita hilang, program kita sendiri. Biasanya seperti itu. Makanya di kementerian juga sama. Kalau ganti menteri, ganti kebijakan. Oleh karena itu kita tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai dalam konteks membangun bangsa ini. Oleh karena itu ya saya memberikan apa namanya masukan lah kepada pemerintah, kepada rakyat ya. Mari kita sama-sama mengawal proses jalannya IKN ini dengan sebaik-baiknya. Biar rakyat punya caranya sendiri untuk bisa menggugat, melakukan petisi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Ini sudah berproses, lalu juga biarkan pemerintah melakukan kinerjanya yang terbaik. Kita awasi bersama. Karena begini, kalau proses pembangunan IKN ini tidak diawasi, tidak dikontrol, ya, jadi itu tadi dikhawatirkan apa namanya banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi nanti. Kalau penyimpangan banyak, misalkan ada korupsi, apa namanya ada persoalan-persoalan yang lain, maka ya rakyatlah yang selalu akan menjadi korban. Oke, baik. Artinya tadi diberi catatan kembali oleh Pak Ujang bahwa niat baik harus diproses dengan baik, dikomunikasikan juga dengan baik. Artinya tidak ada masalah ya Pak Ujang ya ketika misalkan Undang-Undang IKN telah diketok palu dan juga disahkan, kemudian juga para tokoh menggugat. Ini bagian dari dinamika dan juga proses demokrasi. Ya, saya sih melihatnya seperti itu. Justru demokrasi akan hidup ketika ada dialektika. Ya kan, ada perdebatan, ada diskursus. Ada saling komunikasi antara yang membuat kebijakan dengan rakyatnya. Justru kalau seenaknya gitu, apa namanya membuat kebijakan, lalu rakyatnya aspirasinya tidak didengar, ini menjadi masalah. Nah, pelibatan publik dalam proses kebijakan kebijakan itu menjadi sesuatu yang harus didengarkan oleh pemerintah. Karena dalam demokrasi yang namanya partisipasi itu menjadi sebuah keharusan bagi rakyat. Nah, tetapi memang yang harus saya garis bawahi, Mbak Dea, yang saya beri catatan ya. Pemerintah bersama DPR lagi-lagi ketika membuat undang-undang, ini yang penyakitnya di situ. Selalu tidak mendengarkan aspirasi publik itu gitu loh. Mereka mohon maaf mendengarkan orang-orang pendukungnya saja tadi, pengamat-pengamat tertentu gitu loh, yang mendukungnya, akademisi yang mendukungnya, lalu lembaga survei yang mendukungnya gitu loh. Nah, ini yang menjadi persoalan, sehingga ketika diketok palu, ketika sudah disahkan, ini rentan mendapatkan penolakan dan gugatan tadi, bahkan sampai adanya petisi gitu. Oleh karena itu ke depan, ya dalam 2 tahun terakhir, ketika pemerintah bersama DPR membuat undang-undang, apapun itu, harus dikomunikasikan dengan baik dengan rakyat. Karena rakyat inilah pemilik negara ini, bukan para elit, bukan para pengusaha, bukan para penguasa dan anggota DPR itu. Karena penguasa dan DPR itu kan hanya mendapatkan mandat
dari rakyat ya untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan benar. Nah, tapi rakyatlah sebenarnya yang punya kekuasaan, tetapi rakyatnya kadang-kadang tidak didengarkan, mereka berkuasa, kadang-kadang ada juga melakukan tindakan abuse of power. Ya ini yang harus kita kawal bersama-sama. Kita sepakat berdemokrasi, pasti akan ada perbedaan. Nah, perbedaan ini harus kita kelola. Nah, perbedaan inilah yang menjadikan kita matang, menjadi pribadi-pribadi yang bagus gitu. Tetapi hari ini kita belum mencapai level kepada demokrasi yang baik, yang substantif. Kita ini demokrasinya riuh rendah dengan perdebatan-perdebatan dan saling olok-mengolok, saling menafikan, yang berujung pada dendam. Ini yang menjadi harusnya ketika sudah sepakat demokrasi, beda pilihan silakan, beda pendapat silakan, ya kan, beda dukungan juga silakan, mengkritik juga dibebaskan. Yang tidak boleh itu kan menghina, ya kan. Tetapi kita ini ya kebanyakannya ya mengungkapkan hoax, bahkan hoax dipelihara, hoax dipublikasi dengan secara masif. Ini menjadi persoalan. Ya mari kita sadar lah ya, sebagai anak bangsa, kita sama-sama membangun bangsa bersama-sama dengan bidang kita masing-masing. Ya pemerintah punya cara untuk membangun, rakyat juga punya cara untuk bisa mengkritisi dan mengawasi proses jalannya pembangunan IKN ini. Agar apa? Agar seimbang gitu, ada check and balances. Jadi kalau negaranya atau pemerintahnya jalan aja tanpa mendengar aspirasi ya susah juga. Tetapi kalau pemerintah juga selalu mendengar rakyat aja tanpa eksekusi juga nggak jalan-jalan. Ya keseimbangan titik temu antara komunikasi dan dialog antara dua pihak ini menjadi penting. Itulah makna dari demokrasi. Berbeda ya pikiran, berbeda pendapat, berbeda ide dan gagasan, berbeda partai politik, tapi kita masih harus saling menghargai. Oleh karena itu ujung dari semua persoalan demokrasi adalah persoalan hukum. Makanya rakyat, tokoh-tokoh bangsa itu melakukannya dengan menguji materi ke Mahkamah Konstitusi sebagai bagian daripada mengembangkan demokrasi melalui jalur hukum itu. Oke, baik Pak Ujang. Kita masih ada satu segmen lagi Pak Ujang, nanti kita akan lanjutkan, dan juga ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pemirsa Sultan TV terkait tema bahasan kita hari ini. Pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Oke.